Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cara render gambar perspektif bird eye view seperti ini. Ini mentahnya ini menggunakan Google SketchUp, kemudian gua render menggunakan Atlantis. Baru dari situ gua retouch menggunakan Photoshop CC 2019. Buat teman-teman yang belum tahu mengenai tools-tools di Photoshop dan cara menggunakannya, teman-teman bisa cek video gue yang denah ini atau potongan. Di situ gue udah jelasin cara penggunaan tools-toolsnya apa aja dan bagaimana. Dan juga di video potongan tersebut gue ada cantumin link brush. Brushnya itu tuh macam-macam, dia ada orang, mobil, pohon, lens flare, kemudian sampai background dia juga ada brushnya. Itu sangat membantu banget kalau misalnya teman-teman lagi bikin tampak, potongan, perspektif, dan sebagainya. Oke teman-teman, ini adalah gambar before di rendernya. Oke, di sini kita langsung lompat ke Photoshop-nya teman-teman ya. Nih, jadi kalau misalkan dari Atlantis dia tuh outputnya seperti ini. Nih ada banyak layer seperti ini dan kita bisa nge-select sesuai dengan material yang kita aplikasikan di Atlantis maupun di SketchUp-nya teman-teman. Nah di sini langsung kita bahas saja untuk layer-layernya ada apa aja. Oke, di sini pertama gue kasih tekstur batu, soalnya sebelumnya dari klien gue ini tuh cuman putih doang, maka dari itu kita harus kasih tekstur batu. Kemudian jalannya ini gue bikin aspal dia rada hitam, kita buat rada gelap teman-teman warnanya supaya kontras. Nah di sini gue mulai mainin belakangnya untuk background, gue kasih rock atau misalkan batu atau misalkan pohon dan sebagainya. Nah ini putihnya gue bikin di atasnya rock supaya dia nggak ketimpa sama layer batunya ini teman-teman. Dan putihnya gue bikin dia lebih terang supaya eye catching. Nah kemudian di sini ada kacanya nih gue bikin dia rada reflektif teman-teman. Kalau misalkan kita bisa lihat sebelum kita kasih kaca dia tuh solid. Maka dari itu di sini dia pengen kaca, ya udah gue kasih kaca. Nah kemudian di dalam kacanya nih gue kasih tekstur si pohon-pohonan supaya kesannya dia memantulkan daripada lingkungan sekitarnya. Ini kemudian gue kasih background si gunung-gunungan. Nah ini langsung gue copy aja banyak. Ini gue copy, kemudian ini juga gue copy, ini ada terang-terangan seperti ini. Bagian kanannya juga nih gue langsung copy dari JPEG, gue cut sedikit, gue masukin, gue cut sedikit, gue masukin. Kemudian ini juga ada gue kasih terang-terangan bagian atasnya, bagian langit. Bagian kiri gue kasih sungai-sungai sedikit, kemudian pohon lagi gue timpa. Kemudian sini ada patung-patungan, dia pengen ada patung-patungan. Kasih patung-patungan, kemudian juga ini ada pohon-pohonan, ini ada teras sharing di sebelah kirinya. Ini gue benar-benar langsung cari gambar, cut tempel gitu nih teman-teman. Kemudian di sini ada mobil. Nah ini mobilnya sebenarnya kurang proporsional, nggak mungkin nih mobilnya segede gini. Teman-teman pas bikin pastikan proporsinya harus benar ya teman-teman. Kemudian di sini pohon lagi, ini juga pohon lagi. Nih, jadi benar-benar kebanyakan gue langsung copy satu-satu sih. Ini juga ada pohon, gue taruh sini. Pohon lagi, ini juga. Dan pohonnya kalau bisa jangan cuma satu tipe. Nih gue ambil JPEG lagi. Nah kan, gue kasih banyak tipe pohonnya supaya dia lebih ngeblend teman-teman. Pohon lagi, ini sebelah kiri juga pohon. Tempel aja semua, tempel. Masih pohon-pohonan lagi. Bagian bawahnya gue bikin rada gelap nih. Nah pohon lagi. Naik terus. Nah di bagian kan gue juga kasih teras sharing sedikit supaya buat variasi. Bagian kanan nih juga nih. Nah tuh gue kasih seperti teras sharing lagi. Kemudian ini gue kasih sculpture lagi, patung-patungan. Ada bayangannya. Ini juga ada sculpture-nya seperti ini. Naik lagi di sini gue kasih layer orang. Nah, ini orang yang atas, ini orang yang bawah. Ini gue kasih orang juga di sini.
Yang bagian sini juga naik lagi pohon-pohonan. Kemudian ini gue kasih burung, objek burung seperti biasa. Kalau misalkan di perspektif tampak ataupun manapun, kasih burung. Kemudian sini ada lens flare. Ini lens flare-nya gue kasih tunjuk nih teman-teman ke brush. Kemudian teman-teman klik tipe brushnya, teman-teman download dulu tuh yang di potongan tadi awal gue bilang. Kemudian sini teman-teman tinggal cari nih free lens flare. Terus teman-teman klik, misalkan teman-teman pilih yang ini. Terus teman-teman pilih warnanya di sini, misalkan warna kuning seperti ini, tak langsung jadi kan. Kalau misalkan terlalu kuning ya teman-teman bikin rada putih aja. Nah seperti itu. Lanjut di sini setelah lens flare gue kasih orang-orangan lagi. Sebenarnya memang inti daripada ngerender seperti ini tuh landscape-nya tuh harus bagus ya teman-teman. Dia tuh tanaman-tanamannya harus banyak variasi lah supaya nggak terlalu monoton. Nah cuman di sini kekurangannya gue adalah nih si jalannya ini tuh dia mati nih. Ini tuh gue masih bingung sih sampai sekarang ngakalinnya gimana si jalannya ini supaya nggak kelihatan mati. Dan juga yang susah berikutnya adalah pertemuan antara bangunan belakang dan juga backgroundnya. Nah di sini rada tricky tapi ya udahlah. Kalau misalkan teman-teman cuma buat tugas perkuliahan sih gue rasa ini cukup lah. Lanjut di sini gue langsung kasih efek yang di sebelah FX. Nah di sini nih gue kasih brightness, curve, level dan sebagainya. Udah deh kalau misalkan udah teman-teman tinggal Ctrl Shift Alt E untuk jadiin satu. Kemudian sini gue tambahin lens flare lagi nih di sini. Lens flare-nya teman-teman juga bisa download dari Google. Teman-teman tinggal klik lens flare PNG, ntar teman-teman masukin. Ntar kemudian teman-teman tinggal atur layernya di sini jadi screen atau sesuatu lah. Dan kemudian yang terakhir, touch up terakhirnya sini teman-teman ke filter, kemudian kamera raw filter. Sini teman-teman bisa klik dulu yang bagian kanan atas ini supaya kelihatan gambarnya teman-teman itu overexposure atau enggak. Bisa kita lihat di sini yang langitnya kan masih merah, berarti dia overexposure. Nah, cara ngilanginnya gimana? Teman-teman ke kiriin yang bagian highlights. Nah, sedikit aja dia udah hilang sih. Nah, seperti ini. Terus kalau misalkan hijaunya teman-teman masih kurang suka, teman-teman bisa atur nih HSL adjustment. Kemudian teman-teman mainin di hijau, yang hue hijaunya teman-teman mau kemanain. Nah, seperti itu. Ini kan hijaunya hijau banget. Makin ke kiri makin kuning dan sebagainya. Ini sih masalah referensi aja sih teman-teman yang itu. Oke teman-teman, kayaknya itu aja video singkat untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.